ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita babu dzikri tamannil ma'siyati wal hirsi 'alaiha. Bab tentang angan-angan untuk bermaksiat, berangan-angan itu seandainya saya melakukan demikian, seandainya melakukan maksiat wal hirsi 'alaiha, dan semangat untuk melakukan maksiat. Bagaimana hukumnya? Yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan orang yang berangan-angan ingin melakukan maksiat maka dosanya seperti pelaku maksiat, dan yang bersemangat melakukan maksiat meskipun tidak berhasil, sudah melakukan sebab-sebab, maka dia juga seperti pelaku maksiat. Kemudian beliau bawakan hadis fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika telah bertemu dua orang muslim sama-sama membawa pedang, dengan pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Kalau yang bunuh jelas dia masuk neraka karena dia telah membunuh orang. Fama balul maqtul? Lantas kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tadi juga semangat untuk membunuh kawannya. Artinya dia sudah melakukan sebab namun kemudian dia gagal. Namun dia gagal. Dan di sini kaidah menunjukkan bahwasanya ya, siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan dengan niat jazimah, sudah bertekad, kemudian dia melakukan usaha yang bisa dia lakukan, ya, maka dia sudah dicatat sebagai pelaku perbuatan tersebut. Dia sudah dicatat sebagai pelaku perbuatan tersebut meskipun tidak berhasil. Yaitu tekad disertai dengan fi'lul maqdur, apa yang bisa dia lakukan. Contoh seperti seorang tadi, dia ingin bunuh kawannya dan dia sudah berusaha, buktinya dia bawa pedang dan dia menuju ingin bunuh, ternyata dia tidak berhasil membunuh, akhirnya dia terbunuh. Meskipun dia terbunuh tidak berhasil membunuh, hukumnya sama seperti dia membunuh. Kenapa? Karena dia sudah tekad kuat dan dia sudah melakukan apa? Perbuatan yang dia mampu. Ini contoh bahwasanya seorang sudah al-hirs 'alaiha, sudah semangat melakukan maksiat, yaitu membunuh saudaranya namun tidak berhasil, maka dosanya seperti dia berhasil membunuh orang tersebut. Maka kita kiaskan kepada segala semangat untuk maksiat. Seperti contoh seorang misalnya ingin curi kedondong, ya. Kemudian dia sudah naik di pohon orang, sudah usaha belum? Sudah usaha. Sudah bertekad belum? Sudah, buktinya sudah naik, sudah sampai di atas kedondong, ketahuan sama pemilik kedondong. Ngapain kamu cari layangan? Buat apa cari layangan? Buat rujak, ya udah. Misalnya. Jadi tetap dicatat sebagai pencuri kedondong meskipun tidak berhasil. Seorang yang misalnya mau mencuri, kemudian dia bawa tangga taruh di dinding, kemudian dia naik, baru mau muncul, tahu-tahu ada pemilik rumah di bawah. Ngapain kamu? Ya udah, nggak apa-apa, mau lihat-lihat aja. Nah, ini tetap apa? Dicatat sebagai pencuri meskipun tidak berhasil. Kenapa? Karena sudah terkumpul pada dia dua syarat, yaitu iradah jazimah, yaitu keinginan yang kuat atau al-azm, tekad. Yang kedua fi'lul maqdur, kata Ibnu Taimiyah. Fi'lul maqdur itu yang melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia sudah optimal berusaha tapi mentok di situ. Mentok di situ. Sama seperti seorang misalnya dia main medsos atau buka internet, kemudian dia buka situs-situs yang terlarang, ternyata terblokir semuanya tercatat karena dia sudah berusaha. Dia sudah pasang VPN, ternyata gagal, maka ternyata kuotanya habis. Dia sudah melakukan usaha enggak? Sudah, tetap tercatat seakan-akan dia berhasil, ya. Maka semua perbuatan maksiat yang disertai usaha maka dicatat sebagai dosa melakukan maksiat tersebut meskipun tidak berhasil, ya. Sebagaimana tadi, makanya para sahabat mengatakan yang membunuh jelas masuk neraka, hadzal qatil, fama balul maqtul. Lantas kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia tadi sudah semangat
bawa pedang, semangat bunuh kawannya, tapi dia kedahuluan apa? Terbunuh. Maka dia hukum juga seperti membunuh. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu marfu'an, itu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati rijal." Perumpamaan umat ini seperti perumpamaan 4 orang lelaki. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmihi. Seorang yang Allah berikan harta dan ilmu, maka dia mengelola hartanya dengan ilmunya, ya. Ini lelaki yang terbaik, diberi harta, diberi ilmu, dia mengelola hartanya dengan ilmunya. Ini pentingnya kita punya ilmu sebelum mengelola harta. Makanya setiap pagi kalau berdoa, kita berdoa, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Bagaimana mendapat rizqan thayyib kalau tidak punya ilmu? Kemudian bagaimana mengelolanya, mengeluarkan harta tersebut kalau tidak punya ilmu yang baik. Maka dengan ilmu kita tahu cara mencari rezeki yang baik dan bagaimana menyalurkan harta yang baik. Maka itu baru bisa selamat dari hisab. Maka dibutuhkan ilmu. Nah, orang ini terkumpulkan padanya 2 hal, ilmu yang bermanfaat dan harta. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi enggak punya harta. Faqala, maka orang ini yang kedua berkata, "Lau kana li malun mithlu mali fulanin la amiltu fihi mithla amalihi." Kalau saya punya harta seperti orang yang pertama, tapi dia punya ilmu aja. Kalau saya punya harta seperti orang pertama, tentu saya akan salurkan, saya kelola sebagaimana yang dikelola oleh orang pertama tersebut. Nabi mengomentari, "Fahuma fil ajri sawa." 2 orang ini pahalanya sama. Subhanallah. 2 orang ini pahalanya sama. Dalam riwayat, "Wahuma biniyatihi sawa." Maka karena dia berniat, maka keduanya pahalanya sama. Padahal satu tidak punya duit, cuma dia ungkapin, dia berangan-angan. Inilah pembahasan kita. Bagaimana kalau ingin angan-angan baik, bagaimana kalau ingin angan-angan maksiat. Dia mengatakan, "Lau kana li malun mithlu mali fulan, la amiltu fihi kama amila fulan." Kalau saya punya harta seperti si dia, saya akan salurkan sebagaimana dia juga. Kemudian yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Orang yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi la yadri ma lahu mimma alaihi. Maka dia bingung tentang harta yang dia kelola, dia tidak tahu mana yang harus boleh dia gunakan dan apa kewajiban yang harus dia salurkan. Dia enggak ngerti mengelola harta, yaitu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Kemudian yang orang keempat, wa rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman. Orang yang Allah tidak berikan harta dan juga tidak diberikan ilmu. Faqala, dan dia berkata berangan-angan maksiat. Lau kana li mithlu mali fulanin la amiltu fihi mithla ma amila fulan. Ya, kalau saya punya harta seperti si fulan, saya juga ngabis-ngabisin foya-foya seperti dia. Ya, saya juga foya-foya seperti dia. Tidak tunaikan kewajiban-kewajiban, senang-senang. Maka kata Rasulullah SAW, fahuma fil wizri sawaun. Keduanya dosanya sama. Ini berarti angan-angan. Taib. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, zahir dari hadis ini bahwasanya jika seorang hanya berniat buruk kemudian berangan-angan, maka dosanya sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Orang ini enggak punya harta, enggak punya ilmu. Yang satunya punya harta, enggak punya ilmu. Karena enggak punya ilmu, maka dia gunakan hartanya untuk maksiat. Yang ini tidak punya harta, dia berangan-angan, seandainya saya punya harta, saya juga maksiat seperti dia. Kata Nabi, dosanya sama. Demikian juga yang kelompok pertama, yang satu punya harta dan ilmu, maka dia gunakan untuk kebaikan, sedekah sana sini. Yang satu punya ilmu, tidak punya harta, dia mengatakan berangan-angan, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan bersedekah seperti dia. Kata Nabi, dua-duanya pahalanya sama. Nah, apakah benar-benar pahalanya sama? Maka Allah alam bisawab, para ulama mentakwil hadis ini, maksudnya tidak sama dalam segala sisi, ya. Mereka berkata bahwasanya ada beberapa tafsiran, ya. Beberapa pendapat, ya. Beberapa pendapat. Ada yang mengatakan pertama sama, ya, dalam asal pahala, ya. Asal pahala
namun tidak dalam pelipat gandaan ya. Benar, karena orang yang beramal maka dia mendapatkan lipat ganda. Adapun yang beramal berniat namun tidak beramal, hanya berangan-angan, maka dia hanya mendapatkan asal pahala tanpa lipat ganda. Ini pendapat disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali ya. Kata beliau, waqad humila qawluhu fahuma fil ajri sawa ala istiwaihima fi asli ajril amal duna mudha'afatihi. Bahwasanya dibawakan kepada bahwasanya sama dalam asal pahala tanpa lipat ganda. Fal mudha'afatu yakhtassu biha man amilal amal. Maka lipat ganda hanya ditujukan, dikhususkan kepada orang yang beramal, bukan sekedar berniat. Karena kalau sama dalam segala hal, ya, maka akan bertentangan dengan beberapa dalil, ya, dalam beberapa dalil. Ini pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan sama dalam hal pahala niat, Ini perkataan Sindi, wal murad yu'jaru ala niyatil khair, ya. Ya, bahwasanya sama-sama niat baik, ya, sama-sama niat baik, ya. Baik, kenapa ditakwil? Karena di sana ada dalil yang menunjukkan ada perbedaan, ya. Ya, karena ada dalil yang menunjukkan perbedaan. Baik, dalil yang pertama dalam hadis atau dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima." Perhatikan, Allah berfirman, Allah memuliakan, faddalallah, Allah memuliakan al-mujahidin, para mujahid dengan harta dan jiwa mereka. Mujahid dengan harta dan jiwa mereka. Satu derajat di atas orang-orang yang tidak berjihad. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina darajah." Ya. Kemudian kata Allah, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Dua-duanya dijamin surga. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima." Allah lanjutkan, Allah memuliakan para mujahid dengan derajat yang banyak, itu ajran 'azima, ganjaran yang besar, dengan derajat yang banyak di atas orang-orang yang tidak jihad tapi beriman, ya. Maka Ibnu Abbas menafsirkan rahimahullahu taala, perhatikan di sini ada dua model. Pertama, Allah memuliakan para mujahidin di atas orang-orang yang tidak berjihad satu derajat. Pada bagian paragraf pertama Allah mengatakan Allah muliakan satu derajat. Pada paragraf yang kedua Allah mengatakan ajran azimah, itu banyak derajat yang banyak. Apa bedanya? Kata Ibnu Abbas, orang yang tidak berjihad pada paragraf yang pertama maksudnya ahlul a'dzar, yaitu yang tidak berjihad karena ada uzur. Sakit misalnya, tertahan, tidak bisa berangkat, tidak punya kendaraan, seperti sebagian sahabat ketika mau perang Tabuk, mereka datang minta tunggangan, maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Allah, "Qul la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Ketika mereka, "Ya Rasulullah, adakah tunggangan, kita ingin perang Tabuk?" Kata Rasulullah, "Saya tidak punya tunggangan." Akhirnya mereka berpaling, mereka menangis, ya. Ini tidak ikut jihad karena punya apa? Uzur. Seperti sakit, tidak punya tunggangan, ya, atau tertahan. Yang kedua, perbandingan jadi sangat banyak karena ya, orang yang tidak berjihad maksudnya yang tidak berjihad tanpa uzur. Berjihad tanpa uzur.
Sehingga perbandingannya banyak ya. Di sini yang punya uzur pun tetap di bawah orang yang benar-benar eksekusi jihad, benar-benar melakukan peperangan. Dan Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya orang yang berjihad langsung dijamin surga, dan orang yang tidak ikut jihad karena ada uzur juga dijamin apa? Surga. Cuma mana lebih tinggi derajatnya? Lebih tinggi yang berjihad langsung. Ini dalil bahwasanya beda antara sekedar amal dengan apa nih? Niat. Makanya kenapa para ulama mentakwil hadis tadi? Karena ada ayat yang menunjukkan akad tersebut. Ini semua menunjukkan beda antara beramal, mubasyaratul amal, beramal dengan sekedar niat, dengan sekedar tekad ya, berbeda. Baik, dalil yang kedua adalah hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun wahidah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berniat kebaikan namun tidak mengamalkannya, dicatat berapa? Dicatat satu kebaikan. Makanya dicatat satu kebaikan. Wa in amila biha, kalau dilakukan jadi 10 kebaikan. Kalau dikerjakan jadi 10, diamalkan jadi 10. Jadi jelas beda. Jadi aturan pencatatan amal jelas. Kalau hanya sekedar niat, tidak beramal dapat berapa? 1. Kalau mengamalkan berarti berapa? 10. Maka ini makanya tadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya sama. Ini pendapat Syekh Utsaimin juga ya. Pendapat Ibnu Rajab, ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hambali. Adapun ini pendapat siapa? Sindi. Taib. Ini semua berbeda ketika seorang sudah melakukan yang dia mampu. Kalau dia melakukan semampu, ini optimal yang bisa dilakukan meskipun tidak berhasil, maka dia dicatat pahala yang sama. Misalnya dia berjalan ingin menuju jihad, di tengah perjalanan sudah berjalan ternyata meninggal, ternyata sakit, dia sudah melakukan optimal yang dia lakukan. Ini yang kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan maka pahalanya sama. Beliau berkata, "Man nawal khaira wa amala minhu maqdurahu." Siapa yang berniat baik kemudian dia melakukan yang mampu dia lakukan, ini optimal yang dilakukan. Ya. Wa ajiza an ikmalihi, dan tidak mampu menyempurnakan amalan tersebut, kana lahu ajru amilin, maka dia seperti pahala orang yang melakukannya. Yang kita bahas sekarang sekedar niat, sekedar angan-angan, belum ada action, paham? Tapi kalau sudah ada action dan semampu dia yang dia lakukan, maka pahalanya sama, baik kebaikan maupun keburukan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, innal ladzi la yaqdiru ala amalin muayyan imma an yakuna lidzalikal amal badalun yaqdiru alaihi fa hadza la yuthabu alal amal idza lam ya'ti bi badalihi lianna law kana sahihan niyyah la amila dzalikal badal. Kalau seorang melakukan suatu amal dia tidak mampu, ternyata ada gantinya atau ada opsi lain atau alternatif yang lain yang mungkin mendekati dan dia berusaha melakukan optimal yang dilakukan, maka baru dia dapat pahala amal yang sama. Intinya harus ada usaha optimal, ternyata tidak berhasil, maka seperti sudah melakukan amal tersebut terkait dengan kebaikan maupun terkait dengan keburukan. Paham? Baik. Kalau begitu kita bisa simpulkan tentang masalah pahala, tentang masalah dosa dan pahala ya. Baik. Kalau pertama sekedar niat dapat berapa? 1 pahala. Jika tidak diamalkan dapat 1 pahala ya. Kemudian jika dilakukan dapat berapa? 10 pahala. Kemudian jika dilakukan dengan optimal yang bisa dilakukan, optimal semampunya, meski tidak berhasil, berapa pahalanya? Sama, 10 juga. 10 kali lipat 10 pahala. 10 pahala. Adapun dosa, ya. Dosa pertama, jika berniat
hanya berniat, dosa atau tidak? Jika berniat, dosa tidak? Kalau dia sampai pada tekad, dia ungkapkan. Jika tekad sampai berangan-angan, maka dapat apa? Dosa niat. Dosa niat, paham? Seperti tadi, hadis tadi. Kalau saya punya harta seperti dia, saya foya-foya. Dia sempat ngomong enggak? Ngomong. Ya berarti dia sudah ngomong, dia punya tekad sampai ngomong, berarti dapat dosa niat. Ya. Baik. Berikutnya, jika berniat lalu tanpa tekad, lalu hilang begitu saja, maka namanya khawatir. Ini tidak berdosa, ya. Disebut dengan lintasan-lintasan pikir. Dengan niat lewat, kemudian dia tidak dia pendam, hanya sekedar numpang lewat, maka ini tidak berdosa. Adapun kalau dia pendam, pingin terus, ya, bisa dia ungkapkan, bisa tidak, maka dapat dosa. Karena dosa apa? Niat. Karena dia sudah dia sudah mikirin, dia pendam. Beda dengan khawatir. Kalau yang disebut dengan di sini disebut alham, kalau yang disebut dengan khatirah. Ya. Jadi beda. Ini disebut dengan apa ya? Tekad ya, atau tertancap, ini namanya lintasan. Lintasan tidak berdosa. Baik, yang berikutnya, jika berniat lalu tidak jadi karena takut kepada Allah. Ini apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Pahala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, dia mendapat 2 pahala. Sebagian ahli tafsir menafsirkan dia ingin bermaksiat, tahu-tahu dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Sama seperti lelaki yang ingin menzinai sang sepupunya, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ya Abdullah ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi." Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau hilangkan kegadisan seorang kecuali dengan haknya, jangan pernikahan. Maka dia pun tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Tapi kalau tinggalkan karena takut, saya tidak merokok karena takut kena paru-paru, enggak. Saya tidak berzina takut karena takut zina, takut kena AIDS, maka tidak dapat apa? Pahala. Tergantung niatnya. Kalau sudah membara, tetap dapat dosa niat, meskipun dia tidak melakukan, karena sudah jadi ham. Adapun kalau khatirah maka tidak. Baik. Yang berikutnya adalah jika sudah melakukan apa? Sebab. Jika sudah aksi semampunya dapat apa? Dosa melakukan. Dapat dosa melakukan. Ini kira-kira cuma ada yang menarik. Para sebagian ulama mengatakan bahwasanya seluruh pahala hukum asalnya 10 kali lipat. Saya ulangi. Seluruh pahala amal hukum asal. Seluruh pahala amal adalah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kecuali infak fi sabilillah. Infak fi sabilillah. Kata Allah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u, wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir, dan masing-masing bulir ada 100 biji. Berarti satu biji jadi berapa? 700. Ini dalil bahwasanya infak fi sabilillah minimal 700 kali lipat ya. Sebenarnya memandang fi sabilillah mencakup jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Artinya dakwah termasuk jihad fi sabilillah ya. Oleh karenanya infak fi sabilillah pahalanya minimal 700 kali lipat, dan bisa lebih daripada itu. Kenapa? Karena efeknya yang luar biasa untuk tegaknya Islam. Islam tegak dengan jihad dengan lisan atau jihad dengan pedang ya. Baik. Kita lanjutkan
Jadi ini dalil tentang siapa yang berangan-angan melakukan maksiat, maka dia juga dapat dosa maksiat ya. Dosa niat. Kalau dia sampai melakukan sebab, maka seperti dosa pelaku. Maka hati-hati seorang berangan-angan, pingin sih misalnya, waliyadzubillah, saya pingin sih minum bir kayak gitu, gimana ya? Teler itu rasanya gimana ya? Pingin, sama. Kepingin. Berangan-angan teler seperti apa? Seperti orang dosa. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab dzikrir raib. Dosa berikutnya adalah ragu. Bab tentang penyebutan tentang ragu. Ar-raib syak sama dengan ragu. Dan ini diantara dosa besar kalau terkait dengan keimanan. Ya. Karena diantara syarat iman seorang sah, dia harus yakin, yakin. Kalau dia ragu-ragu, maka dia tidak beriman. Seperti dia berkata, nggak tahu malaikat ada atau tidak. Saya nggak tahu. Nah, ini namanya ragu. Mungkin ada, mungkin nggak. Ini namanya ragu tentang adanya malaikat. Padahal di antara rukun iman adalah iman bil malaika, iman kepada malaikat. Seperti dia berkata, hari kiamat, wallah alam. Ada atau tidak? Mungkin ada, mungkin enggak. Mungkin terjadi, secara logika mungkin. Allah Maha Kuasa, tapi ya wallah alam bagaimana. Jadi atau tidak. Nah, ini sama. Ini langsung kufur. Karena disyaratkan rukun iman harus yakin. Paham? Ada para agnostik. Tuhan entah ada atau tidak ya. Saya belum bisa pastikan, meskipun saya belum bisa menolak. Allah tidak butuh kepastianmu. Yang jelas kau pasti masuk neraka kalau mati dalam kondisi apa? Demikian. Ini spekulasi tingkat tinggi. Nanti kita lihat aja. Iya, lihat kalau pas cemplung neraka kekal selama-lamanya. Ini contoh tentang ragu ya. Atau ragu tentang syariat. Hukum Islam ya gimana ya? Kayaknya kurang pas, atau ragu tentang hukum Islam, maksudnya hukum Islam hukum yang terbaik. Ragu. Jadi keraguan tentang hal-hal yang prinsip ini bahaya. Ini itu adalah dosa besar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam karena disyaratkan iman harus dengan apa? Keyakinan. Tapi kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang beriman itu, yang sesungguhnya orang beriman itu hanyalah orang beriman itu siapa? Innama itu maksudnya hanyalah kalau bahasa Arab. Yufidul hasr. Innama kalau kita artikan hanyalah, yang disebut orang-orang beriman adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu sama sekali. Tidak ada keraguan, baru disebut orang beriman. Ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat berikutnya tentang ciri-ciri orang beriman. Ya, alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan beriman bahwasanya tentang kitab-kitab suci sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman dengan hari akhir. Yakin, dan mereka yakin dengan hari apa? Akhir. Yuqinun maksudnya yakin, dan yakin lawannya apa? Ragu. Kalau mereka ragu, mereka tidak dikatakan beriman. Iman itu keyakinan. Mereka beriman dengan yang gaib. Allah awalnya mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan mereka tidak pernah lihat malaikat, mereka tidak pernah lihat Allah, mereka tidak pernah lihat hari kiamat. Tapi mereka beriman. Itulah di antara keistimewaan orang-orang beriman. Makanya dikatakan iman suatu yang dia tidak pernah lihat tapi dikabarkan dia beriman. Nah, kalau dia ragu, maka dikatakan dia tidak beriman. Kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian firman Allah berikutnya, celaan terhadap orang-orang kafir. Wa idza qila inna wa'dallahi haqq was sa'atu la raiba fiha. Kalau dikatakan kepada mereka bahwasanya janji Allah adalah benar, was sa'atu la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat tidak ada keraguan di dalamnya. Qultum, ya, apa mereka berkata? Bahwasanya man nadri mas sa'ah, kami enggak tahu apa itu hari kiamat. Inna dhunnu illa dhanna, kami hanya menduga-duga.
Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan kami tidak yakin, Ini Allah ceritakan tentang orang kafir. Jadi mereka ada perkataan inna dhunnu illa dhanna ma qultum ma nadri masa. Apa itu hari kiamat. Ya. Kemudian mereka berkata inna dhunnu illa dhanna, kami hanya berprasangka, wa ma nahnu bimustaiqinin, kami tidak yakin. Jadi hanya sangka, mungkin ada mungkin enggak. Orang seperti ini divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bahaya seorang menelaah syubhat-syubhat, bahaya. Yang membuat orang ragu dengan keyakinannya. Maka kalau kita sudah berada dalam keyakinan, bersyukur kepada Allah. Jangan coba-coba baca syubhat. Syubhat-syubhat ateis sangat banyak bikin orang ragu. Syubhat-syubhat liberal sangat banyak bikin orang ragu tentang Islam, ragu. Ya, Allah bilang, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab di neraka. Kata mereka enggak, semua masuk surga. Semua masuk surga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Oh, ini orang beriman, orang beriman. Orang yang bilang kafir, dia bilang apa? Beriman. Semua agama benar. Dia ragu dengan ayat-ayat yang mengatakan mereka di neraka, ragu. Ngeri. Sehingga membuat ragu secara total tentang Islam. Seperti perkataan orang-orang liberal, mereka mengatakan Al-Quran bukan firman Allah, mengikuti akidah Asy'ariyah, karena Allah kalamnya kalam nafsi, bahasa jiwa. Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Allah tidak berfirman dengan lafal-lafal tersebut. Ini hanyalah makhluk, hanya perkataan makhluk. Kemudian orang liberal mengatakan Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari Muhammad terhadap, karena Allah berbicara tanpa suara, tanpa tulisan, tanpa bahasa. Ini tentu kesesatan. Yang benar Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan suara yang didengar oleh Nabi Adam, oleh Nabi Musa. Cuma ini syubhat. Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara, tidak bisa didengar, tidak bisa dengan bahasa apapun. Kalau begitu Al-Quran ini apa? Al-Quran ini ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Nah, Muhammad ini, perhatikan, mereka ngeri sekali ngomongnya. Muhammad ini ketika dia mengungkapkan ide pokok Allah, dia memahami aja Allah pingin ini, maka dia ungkapkan dengan bahasa Arab yang disebut Al-Quran. Kata mereka Al-Quran ungkapan Muhammad. Nah, Muhammad ketika mengungkapkan ide-ide pokok Allah atau kehendak Allah dalam bahasa Arab, ada beberapa masalah. Pertama, dia mengungkapkan dirinya sebagai orang Arab, dan orang Arab punya tradisi tertentu, punya thaqafah, wawasan tersendiri. Ini pertama. Sehingga Muhammad terkontaminasi sebagai kondisi sebagai orang apa? Arab. Yang kedua, 1400 tahun yang lalu. Sehingga dia ungkapkan sesuai dengan konteks teks-teks yang relevan dengan zaman 1400 tahun yang lalu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Muhammad belum tentu bisa mengungkapin semua yang diinginkan oleh Allah, karena ilmu Allah sangat luas, sementara Muhammad sangat terbatas. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran ini hanyalah produk budaya. Ngeri. Kesimpulannya apa? Nah, kita zaman sekarang jangan terikat dengan tekstual, karena tekstual ini hanya budaya yang diungkapkan Muhammad yang cocok, relevan di zaman 1500 tahun yang lalu. Nah, kita beristiad bikin hukum-hukum baru. Sehingga orang jadi ragu total dengan Al-Quran secara total. Dalam bahasa saya, seakan-akan mereka mengatakan, dan meskipun tidak langsung, tapi maksudnya Al-Quran sudah expired, sudahlah. Karena ini hanya produk budaya Muhammad terkait 1400 tahun yang lalu. Akhirnya, ayo kita bikin hukum sendiri yang relevan dengan zaman sekarang. Apa hasil produk hukum kalian? Homoseksual halal. Itu yang cocok, relevan dengan zaman sekarang. Nikah sesama jenis, oke, makcus. Apalagi kemudian jangan, kita harus persamaan. Bukan cuma laki-laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh mencerai. Hancur. Kalau perempuan boleh mencerai, sehari dia ceraikan 3 kali suaminya. Yang keempat, bukan cuma perempuan, kalau dicerai ada masa iddahnya, 3 kali quru, 3 kali haid. Laki-laki juga kalau dicerai harus ada masa iddahnya, 120 hari. Bayangkan, lebih parah. Kalau perempuan 3 bulan, laki-laki 4 bulan. Dari mana seperti ini? Terus apa lagi? Jilbab tidak wajib. Kacau seperti ini. Doa bersama, wahai Tuhan semua umat. Kan persepsi Tuhan beda-beda. Yang satu bilang Tuhan
punya anak, yang satu enggak. Mau disamakan bagaimana? Yang satu Tuhan dewa, satu Tuhan hewan, Tuhan seluruh umat. Siapa Tuhan seluruh umat itu? Beda-beda persepsi tentang apa? Tuhan. Produknya macam-macam, maka tulislah mereka buku judulnya Fikih Lintas Agama. Ini buat orang ragu tentang Islam secara totalitas. Ya. Sampai di antara mereka membolehkan nikah beda agama, ketika putrinya nikah sama seorang Yahudi dia ngambek. Kalau semua agama sama, enak jadi Nasrani, ya enggak? Daripada jadi Islam, ini haram itu haram, ini haram itu haram. Nasrani kita minum khamr aman, ya enggak? Minum khamr boleh enggak? Boleh. Makanya saya pernah naik pesawat, ya. Pada dulu saya naik sama istri saya waktu itu di bisnis kelas pesawat orang Belanda, apa namanya? KLM, ya, KLM. Pesawat. Kemudian ketika naik istri saya bercadar, saya pakai baju begini, baju ustadz gampangannya. Kemudian pramugarinya, ibu pramugari datang, kemudian dia tawarkan minuman. Saya pikir apple juice. Terus saya ragu, saya tanya ini apa? Katanya sempen. Apa? Sampean apa sempen? Sempen. Dia bilang, saya udah baju ustadz, masih dikasih apa? Bir. Ini mungkin pendeta muslim sama dengan pendeta Nasrani. Sama-sama boleh minum bir. Ya. Lebih enak mana? Ya memang jadi Nasrani. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Ini Islam, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau semua masuk surga, udah ngapain ini berislam? Mending agama yang lain. Tanya sama mereka, ateis masuk surga enggak? Jadi ini semua liberal ini bikin ragu orang terhadap Islam secara totalitas, bahaya sekali. Semua hukum-hukum Islam bahkan cuma bukan diragukan, dibantah. Enggak cocok, enggak relevan, harus diganti. Ngeri. Ya. Baik. Maka ini semua dalil menunjukkan bahwasanya orang beriman yang sungguhnya adalah orang-orang yang tidak ragu ya, dalam mengimani rukun-rukun iman. Kemudian, ya, makanya hati-hati dengan syubhat. Syubhat itu bahaya. Syubhat itu bahaya. Begitu mas syubhat, Anda baca Al-Quran, Anda ragu, benar gak begini? Jangan-jangan begini. Jadi itu keraguan susah terkadang untuk dihilangkan. Susah untuk dihilangkan. Ya. Ketika makanya sebagian orang yang ahli filsafat dia mengatakan, seandainya saya meninggal di atas akidahnya Ajaiz Naisabur. Seandainya saya meninggal di atas akidahnya nenek-nenek, wanita-wanita tua yang ada di Naisabur. Kenapa? Mereka dengan yakin. Tapi begitu orang belajar filsafat ngaco, semua ragu. Semua apa? Ragu. Ini ragu, belum tentu ragu. Akhirnya pertarungan pemikiran dalam benaknya sehingga dia ragu terkadang dengan banyak hal. Taib wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu yaqulu fi majlisihi kulla yaumin qallama yukhti'uhu Allahu hakamun qistun halakal murtabun. Adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setiap di majelisnya setiap hari hampir-hampir tidak pernah luput untuk berkata. Jadi setiap dia ceramah, setiap majelisnya dia pasti nyelipin perkataan ini. Allahu hakamun qistun, sungguhnya Allah itu hakim yang adil. Halakal murtabun, sungguh binasa orang-orang yang ragu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukum Allah tidak boleh diragukan. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, Allah apa? Hakim yang adil. Celaka, binasa orang-orang yang ragu akan hal tersebut. Binasa orang-orang yang ragu akan keadilan Allah. Tapi hukum-hukum Allah ada beberapa hukum-hukum Allah. Kita bisa bilang pertama al-hukmul kauni, al-hukmu al-kauni, al-qadari, yaitu terkait dengan takdir. Yang kedua al-hukmu syar'i. Hukum syar'i, hukum-hukum syariat. Yang kata Allah apa namanya? Afa hukmul jahiliyati yabghun. Afa hukmul jahiliyati yabghun, ya. Hukum-hukum syar'i. Syariat. Ya. Termasuk di antaranya al-hukumul jazai, hukum balasan. Ini semua ada undang-undang. Taib.
Kita tidak boleh menuduh Allah tidak adil dalam semua hukum Allah. Ketika kita ditimpa dengan takdir yang buruk, kita tak meyakini Allah Maha Adil. Makanya di antara doa penghilang kesedihan, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati fi yadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku adalah putra dari hambamu, putra dari hamba perempuan ibuku, ubun-ubunku di tanganmu, madin fiya hukmuk, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ini doa. Artinya, ya Allah, hukummu berlaku kepadaku, hukummu berlaku kepadaku. Aku tidak bisa menghindarinya. Apa yang terjadi adalah hukummu. Kemudian adlun, keputusanmu adil kepadaku. Adil padaku. Ini doa penghilang sedih. Karena orang sedih itu menimpa sesuatu yang dia tidak sukai. Maka dia yakinkan dirinya, adlun fiya qada'uk. Keputusanmu itu adil, engkau Maha adil. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak akan menzalimi siapapun. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum hum yadhlimun. Ya, Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ini harus kita, jangan sampai kita ketika tertimpa, Allah kok begini? Ini bahaya. Celaka. Berarti kita ragu tentang adilan siapa? Allah. Hukum syariat, hukum yang berlaku. Ya, seperti hukum-hukum fikih, hukum-hukum fikih harus yakin bahwa itu adalah hukum yang terbaik, adalah hukum yang terbaik. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa ahsanu minallahi hukman? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Ya, perbandingan antara hukum Allah dengan hukum makhluk seperti sang pencipta dengan makhluk. Makanya sering dikatakan, ya akhi, ente percaya, ente akan lihat bagaimana aturan alam semesta. Siapa yang lihat aturan alam semesta, bagaimana dirangkai oleh Allah dengan luar biasa, mutqan, profesional, bagaimana matahari pada jarak tertentu, bulan, kemudian masing-masing kullun fi falakin yasbahun, masing-masing pada orbitnya. Bagaimana kita lihat satu siklus, ya, siklus air, bagaimana air kemudian naik dengan cara kemudian turun masuk kemana-mana, wah, semua kita enggak usah lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kalian lihat aja bagaimana organ pernapasan, bagaimana organ aliran darah, luar biasa. Apapun yang kita tahu, ini pencipta luar biasa, bikin aturan yang luar biasa. Makanya ahli fisika tahu, dalam alam semesta ini banyak rumus, ya enggak? Rumus ini, rumus ini, rumus ini, gaya ini, gaya ini. Semua sudah teratur dengan begitu rapinya, berjalan dengan tahun semakin demi tahun, mulai terungkap. Rumus-rumus yang berlaku di alam semesta begitu banyak. Tentang berjalannya alam semesta ini. Jadi dibikin bukan ngawur, tapi benar-benar luar biasa, keterkaitan satu dengan yang lain. Ya. Maka mereka pasti bilang, ini luar biasa yang bikin alam semesta ini. Nah, kalau kamu mengakui bahwasanya pencipta konun, aturan alam ini luar biasa, tidak ada yang bisa bikin seperti ini. Siapa yang bisa bikin aturan seperti aliran darah, kemudian pernapasan? Nggak bisa, manusia nggak bisa. Yang bisa bikin alam semesta seperti ini luar biasa dengan keterkaitan satu dengan yang lainnya, dia ngaku ini hebat, nggak ada yang bisa bikin seperti kecuali Tuhan. Ternyata Tuhan itu turunkan hukum-hukum aturan buat kamu. Kata dia, oh enggak, kalau aturan kehidupan enggak, saya punya aturan sendiri. Kan lucu. Harusnya kau tinggal terima. Kalau kau tahu bahwasanya Allah hebat dalam membuat aturan alam semesta, maka dia pasti juga hebat bikin aturan buat kamu karena kamu adalah yang dia ciptakan. Dia lebih tahu tentang kemaslahatanmu. Contoh aturan Allah, hukum qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam praktek kisos menjaga kehidupan kalian wahai orang yang cerdas. Orang kalau tidak praktek kisos, nyawa murah, darah murah, bunuh sana, bunuh sini, duit banyak, bunuh. Masuk penjara, di penjara juga hidup foya-foya, aman. Tapi kalau kisos, enggak ada yang berani bunuh. Dia bunuh, dia juga dibunuh. Tapi hukum Allah ditolak, tidak relevan. Ini namanya kejam, hukum yang kejam. Ya, kejam. Terus yang dibunuh anaknya gimana? Yang dibunuh keluarganya, yang dibunuh bapaknya. Oleh karenanya, maka seorang hati-hati, kata Muaz bin Jabal, halakal murtabun, ya, halakal murtabun. Ini juga balasan, ya, ini semua adil ketika Allah beri balasan di dunia maupun akhirat, maka semua balasannya adalah Maha adil, maka tidak boleh seorang ragu akan keadilan Allah dalam segala hukumnya. Tapi berikutnya, qala Ibnu Mas'ud,
Inna minal yakin alla turdi ahadan bisakhatillah. Di antara bentuk keyakinan, janganlah kau membuat ridho seseorang dengan membuat Allah marah. Artinya kalau orang yakin, dia enggak peduli. Nanti kalau saya kayak gini orang marah. Itu namanya dia tidak yakin. Kalau dia yakin harusnya cuek. Kalau yakin ya marah silakan. Ini perintah Allah. Nah, ketika dia ragu dengan hal tersebut, daripada dia marah mending saya melanggar, ini berarti keyakinannya kurang. Berarti ada keraguan. Ya, keyakinannya kurang. Berarti ada keraguan, mungkin keraguannya juga ada, tapi level keraguan bertingkat-tingkat. Wala tahmada ahadan ala ma atakallah. Kalau ada orang memberikan kau dapat suatu kenikmatan, jangan kau puji seorang, tapi yang kau puji adalah siapa? Allah. Ini semua Allah yang tentukan. Jangan kau lupa Allah. Kau boleh berterima kasih sama orang sebut jazakallahu khair, syukran, tapi yang kau puji siapa? Allah. Alhamdulillah. Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang memberi rezeki melalui jalan dia, Allah yang memberi rezeki melalui jalan bos saya. Tapi yang kau puji sungguhnya siapa? Allah. Berarti kau yakin semuanya dari Allah. Tapi kalau kau seakan-akan bos yang kasih, berarti yakinmu kurang. Yakinmu bukan pada Allah tapi kepada sebab. Wala talumu ahadan ala ma lam yu'tikallah. Kalau kau tidak mendapatkan sesuatu, jangan kau celah seseorang. Karena memang kau yakin Allah yang mencegahmu untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Kemudian wa innallaha bi ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqin. Dan sungguhnya Allah menjadikan dengan ilmunya dan keadilannya, Allah dengan ilmunya dan keadilannya menjadikan ketentraman dan kegembiraan dalam yakin. Orang yang yakin dia tentram, dia gembira karena dia punya keyakinan. Wa ja'alal hamma wal hazana fi syakki was sukhti. Adapun orang kalau ragu, ragu, maka dia sering murka dengan keputusan Allah. Karena dia ragu, ini kenapa Allah kayak gini? Kenapa benar hukum seperti ini? Kenapa Al-Qur'an kayak gini? Jadi dia sendiri gelisah dan dia marah. Akhirnya Allah menjadikan bagi dia kegelisahan dan kesedihan. Wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Sungguhnya harta itu tidak bisa, rezeki tidak bisa dipaksa oleh orang yang terlalu semangat. Ya, seorang melakukan sebab, tapi semangatnya terlalu berlebihan juga tidak akan menambah rezekinya. Dia semangat habis-habisan pun rezekinya sesuai dengan yang ditakdirkan. Wala yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak akan ditolak meskipun ada orang yang benci. Kalau Allah sudah tetapkan rezeki, maka Allah akan kasih. Tentu dengan maksudnya melakukan sebab. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, wa qala Umar radhiyallahu anhu yaumal Hudaybiyah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Umar berkata, fa amiltu lidzalika a'malan, gara-gara itu aku pun melakukan banyak amal soleh. Ini ceritanya bagaimana? Ceritanya ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak umrah dan kemudian pulang ke kota Madinah, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu banyak sahabat yang protes. Sampai Sahal bin Hunayf mengatakan, ya ayuhan nas ittahimu ra'yakum, curigailah pendapat kalian. Demi Allah, fa inni yauma abal jandal, ketika peristiwa Hudaybiyah, kalau saya mampu menolak hukum Nabi, saya akan tolak. Ya, ketika itu luar biasa. Karena ceritanya panjang. Perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah dan para sahabat sudah 6 tahun tidak pernah lihat Ka'bah. Kemudian tiba-tiba Nabi mimpi umrah. Maka mereka berangkat karena mimpi Nabi adalah benar. Mereka berangkat 1.000 orang, sudah sampai Hudaybiyah, sudah jalan 400 kilo, tinggal 20 kilo lagi umrah, tahu-tahu dicegah. Terjadi kemudian perundingan, akhirnya tidak jadi umrah. Kata Nabi, semua batal, potong rambut kalian, cukur rambut kalian, sembelih onta-onta kalian, kita pulang. Maka sahabat protes. Mereka tidak mau cukur rambut nanti. Mereka tidak mau sembelih kambing dan onta. Kata para ulama, kenapa? Mereka ingin Rasulullah merubah pendapat. Siapa tahu, pokoknya Rasulullah tunggu dulu. Enggak mau dulu. Sampai Rasulullah sedih, Rasulullah masuk ke kemahnya, kemudian Ummu Salamah bertanya, kenapa? Rasulullah cerita, kata Ummu Salamah, begini aja, kau keluar enggak usah ngomong sama siapa-siapa, cukur rambutmu, potong ontamu. Rasulullah pun keluar, cukur rambut, potong onta, maka semua orang akhirnya juga cukur rambut dan potong onta. Berarti sudah tidak bisa berubah pendapatnya. Di antara usaha untuk merubah pendapat adalah Umar. Semua sahabat, yang cuma sama Nabi cuma Abu Bakar. Semua sahabat ingin merubah. Karena mereka jengkel ketika itu, ketika perjanjian Hudaybiyah, di antara poin perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang muslim kabur dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang kafir kabur dari Madinah ke Mekah, jangan dikembalikan. Kalau ada orang muslim kabur dari Mekah ke Madinah harus
dikembalikan. Ketika mereka sedang melakukan perjanjian tersebut, tiba-tiba Abu Jandal datang. Abu Jandal itu anaknya Suhail bin Amr. Perjanjian antara Nabi dengan Suhail, tanda tangan. Tiba-tiba Abu Jandal kabur dengan bawa belenggu, "Ya Rasulullah, selamatkan aku." Dia mau kabur dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Kata Rasulullah, "Suhail, ini selamat ya." Kata Suhail, "Enggak." Padahal anaknya sendiri, enggak ada. Sudah perjanjian, kalau enggak batal. Suhail sudah, "Ya Rasulullah, nanti kalau saya dikembalikan saya bisa terfitnah dalam agama saya." Kata Allah, "Sabar Suhail, sabar Suhail. Allah akan berikan kau jalan keluar." Umar datang ke arah Suhail kasih pedang. Maksudnya Umar ingin ke arah siapa? Abu Jandal, kasih dekat pedang. Maksudnya Umar, Abu Jandal ambil pedang kemudian bunuh bapaknya, tapi enggak diambil-ambil. Sahabat ketika lihat gitu mereka benar-benar emosi. Ini orang lari jauh jadi belenggu ingin selamat sampai sini suruh pulangkan lagi. Itu yang buat sahabat akhirnya apa? Agak tidak langsung menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya tadi disuruh cukur rambut enggak mau. Di antara yang berusaha merubah hukum artinya merayu Nabi adalah Umar. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya, bukankah engkau berkata kita akan tawaf? Karena kau bilang mimpi mau tawaf." Kata Nabi, "Iya, kita akan tawaf." "Kenapa enggak tawaf?" Kata Nabi, "Bukan apa saya bilang tahun ini?" "Enggak sih." "Nanti kita akan tawaf tahun depan." Kata Umar, "Alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil?" "Ya Rasulullah, bukankah kita atas kebenaran mereka atas kebatilan?" Kata Nabi, "Benar." "Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" "Rasulullah, kalau kita perang aja terus kita mati masuk surga, mereka mati mampus masuk neraka kan?" "Iya." "Falima nu'ti daniyata fi dinina?" "Kalau gitu ngapain kita mengalah? Perang aja ya Rasulullah. Ngapain kita pulang? Kita perang." Kata Rasulullah, "Ini Rasulullah walastu asiyahu." Aku utusan Allah dan aku tidak pernah membangkang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tawaf tapi bukan tahun ini. Subhanallah. Di situ Umar menyesal dia pernah nanya Nabi begitu. Makanya dia berkata setelah itu, "Fa amiltu lidzalika amalan." Gara-gara saya pernah debat Nabi gara-gara masalah itu saya akhirnya banyak sedekah, memerdekakan budak, salat macam-macam karena untuk menambal kesalahannya itu. Di sini ada sedikit ya. Di sini Allah alam bisawab, Syekh Abdul Wahab menyinggung di situ beda antara keyakinan Abu Bakar dengan keyakinan siapa? Umar. Abu Bakar langsung ketika Umar datang ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah mengatakan kita akan tawaf?" Kata Abu Bakar jawabannya sama. "Apa dia bilang tahun ini?" "Enggak sih." "Bukankah kalau kita mati masuk surga mereka mampus masuk neraka?" Kata Abu Bakar, "Benar." "Terus kenapa kita ngalah?" Kata Abu Bakar, "Sungguhnya dia Rasulullah, dia tidak akan membangkang Tuhannya, itu perintah Allah." Abu Bakar imannya mantap. Nah di sini karena ada level yang dibawa dari Abu Bakar maka Umar menyesal. Ya harusnya dia terima ketika, namun karena kondisi dan situasi bukan cuma Umar saja, sahabat semua apalagi melihat Abu Jandal tadi dikembalikan semua sedih dan ingin perang aja. Masa sahabat kita udah kabur dibelenggu dengan besi suruh balik lagi, bahaya nanti. Tapi Rasulullah mengatakan saya utusan Allah dan saya tidak akan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar menyesal atas sedikit keraguan tersebut atau keyakinan yang tidak seperti keyakinannya Abu Bakar. Baik, hadis terakhir wa fi makna qaulillahi ta'ala wa fihi, di antara hadis tentang makna qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban." Sungguhnya akan merasakan manisnya iman siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Itu ridha, terima dengan hukumnya, terima dengan keputusannya, tidak ragu dengan keputusannya. Wa bil islami dina, ridha Islam sebagai agamanya, terima segala hukum-hukumnya, tidak ragu dengan hukum-hukum Islam, meskipun sesuai dengan kehendaknya atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia terima, dia ridha Islam sebagai agamanya. Wa bi Muhammadin rasulah, terima Muhammadlah Rasulullah sebagai utusan, sebagai uswah, teladan. Semua yang dikatakan Nabi pasti benar, dia tidak ragu-ragu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jangan ragu tentang Tuhan, tentang syariat, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho dengan itu semua maka akan merasakan manisnya iman. Maka ini di antara perkataan zikir pagi petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wallahu taala alam bisawab. Silakan azan.